Swastiastu. Perkenalkan, atas nama I Dewa Bagus Ray Anom Suputra dengan NIM 25073110012. Prodi Hukum Agama Hindu, jurusan Dharma Sastra. Dosen pengempu Rika Yulita Widaswara, SPD MI Kom. Jadi video saya kali ini akan membahas pidato, yaitu tentang public speaking dalam tema hukum adat karena dalam keharmonisan sosial. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya. Pada hari ini saya akan membahas pidato hukum adat dan Trihita Karana dalam keharmonisan sosial. Hukum adat dalam keharmonisan Hindu, khususnya di Bali, dengan konsep Trihita Karana, mengatur keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam melalui aturan adat seperti awik-awik dan pararem yang bertujuan menjaga ketertiban sosial, spiritual, dan lingkungan dengan sanksi adat seperti denda, dedosaan, atau pengucilan kasepakan untuk memulihkan hubungan dengan restrel dan menegakkan keadilan berdasarkan musyawarah mufakat. Konsep utama Trihita Karana, fondasi hukum adat Hindu yang menekankan 3 hubungan harmonis. Yang pertama, parahyangan, hubungan harmonis dengan Tuhan. Manusia adalah ciptaan Tuhan, sedangkan Atman yang ada di dalam diri manusia merupakan percikan sinar suci kebesaran Tuhan yang menyebabkan manusia dapat hidup. Dilihat dari segi ini, sesungguhnya manusia itu berhutang nyawa terhadap Tuhan. Oleh karena itu, setiap manusia wajib berterima kasih, berbakti, dan selalu sujud kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rasa terima kasih dan sujud bakti itu dapat dinyatakan dalam bentuk puja dan puji terhadap kebesarannya, yaitu dengan beribadah dan melaksanakan perintahnya. Yang kedua, dengan melaksanakan Tita Yatra atau Dharma Yatra, yaitu kunjungan ke tempat-tempat suci. Yang ketiga, melaksanakan yoga samadhi. Yang terakhir, mempelajari, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama. Yang kedua, pawongan, hubungan harmonis dengan sesama manusia. Kerukunan. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup menyendiri. Mereka memerlukan bantuan dan kerjasama dengan orang lain. Karena itu, hubungan antara sesamanya harus selalu baik dan harmoni. Hubungan antar manusia harus diatur dengan dasar saling asah, saling asih dan asuh, yang artinya saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membimbing.
hubungan antar keluarga di rumah harus harmoni. Hubungan dengan masyarakat lainnya juga harus harmoni. Hubungan baik ini akan menciptakan keamanan dan kedamaian lahir batin di masyarakat. Masyarakat yang aman dan damai akan menciptakan negara yang tenteram dan sejahtera. Selanjutnya, palemahan, yaitu hubungan harmonis dengan alam lingkungan sekitar. Manusia hidup dalam suatu lingkungan tertentu. Manusia memperoleh bahan keperluan hidup dari lingkungannya. Manusia dengan demikian sangat tergantung kepada lingkungannya. Oleh karena itu, manusia harus selalu memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan. Lingkungan harus selalu dijaga dan dipelihara, serta tidak dirusak. Lingkungan harus selalu bersih dan rapi. Lingkungan tidak boleh dikotori atau dirusak. Hutan tidak boleh ditebang semuanya. Binatang-binatang tidak boleh diburu seenaknya, karena dapat mengganggu keseimbangan alam. Lingkungan justru harus dijaga kerapiannya dan kelestariannya. Lingkungan yang ditata dengan rapi dan bersih akan menciptakan keindahan. Keindahan lingkungan dapat menimbulkan rasa tenang dan tentram dalam diri manusia. Ketiga gagasan ini, hubungan spiritual, kebaikan sosial, dan kepedulian terhadap alam, bersinar bersama. Ketiganya kuat, manusia merasa seimbang dan hidup terasa telah lancar. Itulah yang menjadikan Trihita Karana bukan sekadar keyakinan, melainkan cara hidup yang harmonis. Awik-awik, aturan adat utama yang dibuat oleh desa adat Pakraman sebagai pedoman hidup, mengatur kehidupan sosial, keagamaan, dan pengelolaan sumber daya manusia atau alam. Pararem, keputusan aturan tambahan dari paruman atau rapat desa adat untuk melaksanakan awik-awik atau menyelesaikan hal-hal yang baru. Bagaimana hukum adat menjaga kehidupan atau keharmonisan? Pengaturan sosial, mengatur interaksi warga desa, upacara adat, dan pengelolaan sumber daya alam. Penyelesaian sengketa, menggunakan pendekatan keadilan restoratif untuk memulihkan hubungan, bukan hanya menghukum melalui musyawarah mufakat. Sanksi adat meliputi denda atau dedosaan, kewajiban membersihkan diri atau kesepakang, tidak bicara atau diasingkan sementara untuk pelanggaran delik adat. Nilai filosofis, menerapkan ajaran seperti Tatwam Asi, kamu adalah aku, dan Trikaya Parisuda, berpikir, berkata, dan berbuat baik untuk menciptakan kedamaian
landasan hukum. Hukum adat Bali termasuk awik-awik diakui secara konstitusional melalui UUD 1945 pasal 18B ayat 2 memperkuat keberadaannya dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, hukum adat Hindu berfungsi sebagai sistem nilai dan aturan yang vital untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat Hindu, terutama di Bali, dengan mengintegrasikan nilai spiritual dan praktis sehari-hari. Oke, begitu saja pidatonya hari ini. Jadi mohon maaf bila ada kesalahan, mohon kerjasamanya. Saya mengucapkan Parama Santi, Om Santi Santi Santi, Om Suksema.